Hi guys, welcome to PHP Tonight, pengalaman horor pribadi with me D. How are you guys doing? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Right, so malam ini gue mau nyeritain tentang salah satu cerita dari teman gue, namanya Sarah. Sarah itu seorang pegawai swasta di salah satu perusahaan gitu di Jakarta Selatan. Nah, kantornya tuh ada di komplek ruko yang cukup terkenal gitu deh. Ada beberapa. Nah, komplek ruko itu cuma punya satu gerbang untuk keluar masuk, which is adanya di tengah-tengah. Nah, letak rukonya si Sarah ini sekitar ya 500 meter deh, kira-kira 300 sampai 500 meter dari si gerbang gitu. Nah, di sebelah ruko, persis di sebelah rukonya si kantornya Sarah ini, ada parkir motor yang cukup untuk 30 sampai 50 meter 30 sampai 50 motor. Nah, di antara gedung ruko sama parkiran tuh ada kayak tembok, ada tanaman kecil gitu. Jadi temboknya bisa didudukin. Biasanya tuh yang rokok suka pada duduk di situ. Gitu. Terus dari parkiran motor, pintu masuk ke rukonya itu sendiri sekitar 5 sampai 10 langkah. Ngelewatin teras depan ruko gitu. Jadi dari samping harus belok kiri sedikit, dikit banget gitu. Jadi pojokan gitu, teras, terus bisa langsung masuk gitu. Nah, si Sarah ini kerja 3 shift. Ada shift pagi, ada shift siang, shift malam. Hari itu Sarah dapat shift malam. Nah, kalau shift malam, karena di ruko itu tuh ada beberapa kejadian pencurian motor di minggu-minggu sebelumnya. Jadi kantor tuh mutusin kalau shift malam, pegawai yang shift malam bawa motor ya parkirnya di teras aja. Kenapa di teras? Karena deket sama security yang jaga deket pintu masuk ruko. Jadi kalau masuk lewat pintu masuk, si meja resepsionis itu satpam di situ, adanya di sebelah kanan, pas banget gitu. Nah, nanti sebelahnya resepsionis itu ada lift untuk menuju ke atas gitu. Karena malam itu Sarah dapat shift malam, terus dia parkirlah akhirnya di teras. Nah, terus udah tuh dianya pas mau ngegembok ban depannya, karena itu takut pencurian itu, dia gembok ban depannya. Dia agak berlutut menghadap ke arah parkiran. Nah, di parkiran itu tuh dia lihat ada motor satu doang. Satu motor punya temennya dia. Kita panggil aja Mas Kirun. Motornya Mas Kirun tuh motor gede yang biasanya ada boxnya gitu, storage box gitu. Nah, hari itu storage boxnya nggak ada, hanya kerangkanya saja yang terpasang di motornya. Nah, Sarah lihat di belakang motor itu tuh ada bapak-bapak, badannya besar, boleh dibilang gemuk dan agak tinggi sepertinya, pakai kemeja kotak-kotak. Tangannya dia nyandar ke rangka box punya Mas Kirun itu gitu. Nyandar di situ tuh tangannya dia, sikunya ya, bagian sikunya. Jadi bagian jari-jarinya tuh ya ngegantung aja gitu kan. Udah, terus Sarah ngeliatin bapak-bapak itu, terus akhirnya ngangguk karena dia pikir kok mukanya baik sih. Jadi ngangguk aja. Nah, bapak-bapak itu senyum sama si Sarah, kayak nggak ada apa-apa, senyum aja. Kelihatan sih orangnya baik. Udah, terus
Sarah masuk tuh. Jadi ya sekitar 2 langkah ya dari motornya dia tuh langsung pintu masuk. Nah, langsung dia lapor ke satpam. Kata satpamnya, malam Mbak Sarah. Nah, si Sarah nggak nanggepin si Pak Satpam atau security, langsung dia bilang, Pak, itu ada bapak-bapak di belakang motornya Mas Kirun. Saya takutnya komplotan pencuri deh. Boleh minta tolong dicek gak Pak? Nah, satpam ini langsung keluar dong karena takut juga dianya. Jadi dia kayaknya sih pengen tahu mukanya kayak gimana gitu. Dia keluar, si Sarah langsung mencet lift. Liftnya masih ada di atas, di lantai 4. Udah tuh Sarah nungguin. Gak ada berapa detik, bapak security balik lagi. Mbak Sarah, gak ada siapa-siapa di luar. Di parkiran gak ada. Terus Sarah bilang, gak mungkin Pak, orang barusan aja. Bapak itu gemuk, gak mungkin kalau dia lewat belakang parkiran. Karena di belakang parkiran itu kan pohon-pohon bambu rapet. Gak mungkin dia lewat situ. Orang badannya gede. Ke tengah kali Pak, ke gerbang. Terus kata si Pak Satpam, ya gak mungkin Mbak. Kalau emang ke tengah, kan jalanannya lurus. Ya saya bisa lihat kalau emang dia jalan. Iya juga dalam hati si Sarah. Terus ting, bunyi tuh lift. Datang udah liftnya. Ya udah deh Pak, jaga-jaga aja, hati-hati malam ini, takutnya ada yang mau niat jahat. Tuh motor saya di luar tuh Pak. Oke Mbak Sarah, siap. Udah tuh, terus Sarah naik lah. Nyampe atas di kantor, ada 2 orang, Mas Kirun sama, panggil aja Mas Duan. Nah, si Sarah datang-datang langsung ngomong tuh sama si Mas Kirun, Mas, tadi ada kejadian aneh di bawah. Di belakang motornya Mas Kirun ada bapak-bapak. Aku pikir dia mau nyuri atau komplotannya lah gitu. Dia duduknya soalnya di tembok yang tanaman itu loh. Nah, terus tangannya nyandar gitu sikunya di box, rangka boxnya Mas Kirun. Nyandar aja gitu, ngampleh tangannya. Kata si Sarah. Awalnya sih Sarah santai aja ngomongnya. Nah, terus pas si Sarah bilang, tadinya aku pikir takutnya pencuri, tapi setelah dipikir-pikir lagi, mukanya baik, pakai kemeja kotak-kotak rapih gitu deh. Nah, aku udah lapor sih sama pas security, tapi pas dia cek udah nggak ada tahu-tahu. Padahal baru berapa detik kali. Tangannya tuh nyandar ke rangka boxnya Mas Kirun. Nah, dia pakai gelang rantai gitu. Tapi kelihatannya baik kok. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya, kata si Sarah. Terus tahu-tahu Mas Kirun refleks narik bajunya dia gitu, narik baju yang dia pakai. Kemeja kotak-kotak kayak gini maksud lo? Dia tarik gitu kan. Terus si Sarah pertamanya diem. Loh, iya ya Mas, kok warnanya sama ya, merah hitam garis putih gitu, kotak-kotak. Terus gelangnya kayak gini bukan? Kata si Mas Kirun tuh. Oh iya. Kok? Tapi si Sarah belum sempat ngomong apa-apa. Si Mas Kirun tuh langsung lari sekenceng-kencengnya. Badannya dia gede kan tuh, lari berasa banget tuh. Terus dia lari, nggak tahu tuh si Sarah dia kemana. Pokoknya Sarah mau siap-siap kerja gitu. Nah, terus kata si Mas Duan, kenapa Sar? Si Kirun kok lari? Lu bilang apa sama dia? Kata si Mas Duan tuh temennya. Terus si Sarah bilang, enggak, aku tuh tadi cerita bahwa tadi tuh ada orang bapak-bapak gitu deh, pokoknya gemuk, pakai meja kotak-kotak dan gelang. Ternyata gelang sama baju itu yang lagi dipakai sama Mas Kirun. Dan anehnya, memang tadi pas security samperin, nggak ada siapa-siapa, udah nggak ada gitu. Nah terus
Mas Kirun langsung lari deh. Aku juga nggak ngerti kenapa dia lari, Mas. Jawab si Sarah. Terus Mas Duan ngeluarin handphonenya, terus kotak-katik handphonenya, scroll gitu. Terus dia nunjukin foto ke Sarah. Ini bukan orangnya, Sar, kata si Mas Duan. Loh, iya Mas, itu dia orangnya. Itu siapa? Kok Mas Duan punya fotonya? Sarah tambah bingung dong. Ini tuh papanya Kirun. Foto ini tuh foto profil adeknya di BBM. Nah, si Sarah emang nggak temenan BBM. Dia nggak punya aplikasi BBM. Sarah bingung dong. Tuh dia like shock gitu kan. Mukanya langsung pucet. Oh my god, bukannya papanya Mas Kirun udah meninggal ya? 2 tahun yang lalu kan? Gitu. Terus si Sarah duduk lemes mikir aja. Tapi memang mukanya tuh baik, kata si Sarah. Udah tuh gak berapa lama kemudian Mas Kirun balik tuh ke lantai 4. Dia duduk lemes. Terus nenggak minum di botol minumnya dia gitu. Lemes banget kelihatannya. Terus si Mas Kirun tuh mulai cerita. Kata dia, "Gini loh Sar, sebenarnya hari ini tuh hari ulang tahun bokap gue. Tadi sebelum datang ke kantor, gue tuh mampir ke makam bokap dulu, nyekar." Si Sarah pucet, bener-bener pucet. Nah, kemeja ini, gelang ini, bahkan motor yang gue pakai itu punya bokap gue. Tadi tuh gue di makam berdoa supaya bisa ketemu dia. Gue pengen banget ketemu dia. Gue kangen. Akhirnya si Sarah agak lega karena yang dia temuin itu bukan hantu yang jelek, yang jahat atau yang bikin dia ketakutan gitu. Terus dia bilang sama Mas Kirun, "Gak apa-apa Mas, bokap tetap datang. Tadi juga dia sempet senyum ke gue. Berarti dia nunjukin kalau dia juga kangen sama Mas Kirun. Sabar ya Mas. Dia senyum kok, berarti dia nunjukin kalau dia nggak ada masalah, dia baik-baik aja, dia tenang. Sabar ya Mas." Gitu guys cerita hari ini. Jadi ini tuh cerita nyata dari si Sarah. Namanya gue samarkan ya, soalnya emang Sarahnya nggak mau dikasih tahu spesifik, yang nggak enak lah sama Mas Kirunnya. Gitu. Ya pesan dari gue sih, kalau memang orang tua lo masih hidup ya disayang. Kapan lagi ya kan? Tapi kalau udah nggak ada, kalian bisa aja nyesel. Kalau memang kalian udah gak punya orang tua, ya langkah baiknya mendoakan orang tua yang udah gak ada. Sholat, berdoa. Ya, hitung-hitung ngurangin dosa orang tua kalian lah. Toh, dari kecil, kalian didoain supaya besar, tetap sehat, sekolah yang pinter, dan banyak doa-doa yang lainnya. Gitu aja hari ini dari gue guys. I'll see you on the next PHP. Bye. Stay safe and stay healthy. Thank you.